Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya pernah datang ke suatu tempat di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Ampi Babo. Nah, apa yang tempat yang saya kunjungi? Tempat yang saya kunjungi itu adalah sebuah menara mercusuar. Jadi menara mercusuar itu berada di tengah laut di Kecamatan Ampi Babo, Parigi Motong kabupatennya. Nah, di mana Kabupaten Parigi Motong itu kalau dari Palu, nah, tempat bandara Sulawesi Tengah kan ibu kotanya Palu, ibu kota provinsi. Dari situ kalau ke Kecamatan Ampi Babo Parigi Motong itu sekitar perjalanan 3 sampai 4 jam untuk sampai ke Ampi Babo. Nah, bagi teman itu perjalanan darat ya, Anda bisa ditempuh perjalanan darat dan melewati lembah sekitar lereng-lereng gunung begitu, bukit. Nah, kalau dari kotanya Parigi itu sekitar 1,5 jam. Nah, kalau dari pelabuhan yang di Ampi Babo itu bukan pelabuhan sih, di situ cuma tempat biasa dan ada nelayan-nelayan yang mencari ikan. Nah, itu teman-teman itu dari situ untuk menuju ke menara mercusuarnya itu kita menyewa kapal yang bermotor nelayan, yang dari nelayan itu kalau tidak salah, kalau dulu ya, ini soalnya sekitar kejadian setahun yang lalu. Kenapa saya baru cerita sekarang ya, karena baru ada waktu ini sekarang untuk bercerita. Tapi saya masih ingat, dan ini saya dapat datanya juga dari orang situ, teman saya. Nah itu satu orang itu dipungut biaya 20.000 oleh nelayan, tapi tergantung nelayannya juga. Nah jadi kami itu pergi bertiga, jadi kita bayar 60.000 untuk satu kapal. Jika kapal itu kecil, kapal yang nelayan biasa lah, nelayan ikan itu, melalui teman saya yang tinggal kebetulan di wilayah Ampi Babo itu. Kalau teman saya itu tinggalnya di daerah apa yang namanya, Towera. Nah, Towera, sedangkan untuk pinggir pantainya itu di desa Tolole. Tolole itu ada di Kecamatan Ampi Babo, sebelahnya Towera. Di situ juga ada pemandian air panas. Nah, pemandian air panas itu di pinggir pantai, bukan pemandian sih ini kayaknya, seperti ini ada sumber air panas, terus penduduk sekitar memanfaatkannya, biasanya berendam kaki. Nah, di situ ada di situ juga, tapi kali ini kita akan fokus ke menara mercusuarnya. Nah, kebetulan kami berangkat di hari berikutnya itu siang-siang. Nah, itu ada kapal, terus kita naikin bertiga. Nah, berapa waktu yang kita dapat untuk ke menara mercusuar itu? Kira-kira sekitar 45 menit dari daratan kita menuju ke menara mercusuar tersebut. Nah, kebetulan pas di situ kemarin cuacanya bagus, jadi tidak begitu ada angin, tidak begitu mendung, tidak begitu landai, jadi kita aman pas di jalan. Nah, begitu kita perjalanan 45 menit sampai situ, ternyata apa yang kita lihat di waktu itu tidak seperti yang kita bayangkan. Harusnya kan pemandangan itu bagus dari atas menara yang bisa kita kita menggunakan tangga. Kalau yang di foto-foto ada yang viral di Instagram, khususnya di Sulawesi Tengah itu, kita bisa mendapatkan spot foto itu dari atas menara. Nah, sampai di situ setelah kita lihat, ternyata tangga yang untuk kita manjat sampai ke atas menara itu ternyata putus. Nah, memang sih tangganya kelihatan memang enggak sampai bawah laut, maksudnya ininya, pondasinya. Tapi pun itu yang pas kita temuin sampai situ itu kita tidak bisa raih. Jadi tangan itu tidak bisa meraih tangganya, otomatis kita tidak bisa naik ke atas. Nah, kenapa tangganya itu bisa rusak? Kata
nelayan di situ ya karena tangganya itu nggak dilapisi apapun ya, maksudnya kalau di tengah laut kan besi itu kan bisa berkarat. Oke, sudah. Halo, oke guys, kita ini sekarang ada di Babo, di menara ini. Coba kita perlihatkan menaranya. Woi, bisa dicat. Ini menara mercusuar. Jadi namanya menara mercusuar, tapi sayang tangganya putus. Jadi untuk kalian yang mau datang kemari, nggak usah. Nanti tunggu informasi perbaikan tangga baru datang kemari. Kecuali bawa tangga sendiri dari rumah. Kecuali bawa tangga sendiri, tangga manual namanya. Oke guys. And everything's gonna be okay. Sampai berjumpa kembali dari kami. Ampi Babo, salam metal. Muah. 1, 2, 3. Padahal saya yang bilang saya tidak dapat lagi. Rindunya hati ini ke menara tidak dapat naik di atas. Oh kasihan, sungguh kecewa hati. Menurut lagi ceritanya dari nelayan tersebut, itu menara mercusuar sebenarnya buat apa? Buat sebagai penanda bagi nelayan di sekitar situ kalau ada pas lagi hujan, pas lagi badai, atau ada pemandangannya terbatas lah. Itu sangat berguna karena sebagai penanda kalau akan ada daratan di setelahnya. Tapi ya namanya manusia, ternyata menurut bapak nelayan tersebut itu sering kecurian ininya lampunya sama akinya. Jadi memang tidak ada proteksi yang cukup memadai, mungkin digembok atau apa, kata bapak nelayannya memang dibiarkan begitu aja. Jadi dimanfaatkanlah oleh oknum-oknum tersebut. Nah,
Akhirnya kita cuma bersuah foto di pinggir-pinggir ininya, di pinggir menaranya. Sebenarnya kalau itu bisa diperbaiki lebih baik daripada cuma begitu doang, biar ada wisatawan lah. Seandainya orang-orang yang merantau di Sulawesi Tengah itu, kita bisa menikmati pemandangan di alam sekitar lah, walaupun bukan mungkin dari Jakarta atau dari mana bertujuan khusus ke situ. Hendaknya kita yang sebagai perantauan bisa mengeksplor seluruh objek wisata ataupun tempat-tempat tersembunyi, memperkenalkanlah kepada teman-teman yang lain. Sebenarnya bisa begitu sih. Jadi pemerintah daerah itu harus lebih memperhatikan yang objek-objek wisata kecil yang seperti itu, yang sebenarnya bagus sekali untuk dikembangkan ya, karena mungkin di sampingnya ditaruh kayak pelampung-pelampung begitu biar kita bisa bersuah foto di situ. Nah, itu aja perjalanan kita ke Menara Mercusuar yang agak mengecewakan sedikit. Mungkin lain kali kita cerita lagi karena ada waktu luang. Tetap ikutin saya, tetap dukung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.